Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Pada video presentasi kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempersembahkan sebuah video tentang kepribadian dan nilai. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada Priscilla, Isni Milya, Najibur Rahman Hafiz, dan saya sendiri, Irma. Sebelum masuk ke materi, di sini saya akan menyampaikan pokok bahasan yang akan kami bahas mengenai kepribadian dan nilai. Yang pertama, ada pengertian kepribadian, yang kedua ada nilai dan pembentukannya, yang ketiga ada kaitan kepribadian dan nilai-nilai individu di tempat kerja, dan yang terakhir ada nilai-nilai internasional. Pokok bahasan yang pertama yaitu pengertian kepribadian. Kepribadian merupakan cara yang dimiliki oleh setiap individu untuk bereaksi dan melakukan interaksi dengan individu lain. Umumnya, kepribadian lebih sering diartikan sebagai ciri khas atau karakteristik yang menonjol pada diri individu, karena pada dasarnya setiap individu memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Indikator tipe Myers-Briggs. Myers-Briggs tipe indikator atau MBTI merupakan suatu psikotes yang dirancang guna mengukur kecerdasan, bakat, dan tipe kepribadian seseorang. MBTI menjelaskan psikologis seseorang ke dalam 4 psikologis utama, yaitu yang pertama extrovert introvert. Tipe ini berkaitan erat dengan sifat dasar yang dimiliki oleh setiap individu. Yang kedua sensing intuitif. Tipe ini berkaitan erat dengan cara seseorang dalam memproses informasi yang didapatkannya. Yang ketiga, thinking feeling. Tipe ini erat kaitannya dengan cara seseorang dalam mengambil keputusan. Dan yang terakhir, judgment perceiving. Tipe judgment biasanya menginginkan kendali saat melakukan sesuatu hal, sedangkan tipe perceiving lebih fleksibel dan spontan. Ada 16 tipe kepribadian MBTI, yaitu yang pertama kepribadian ISTJ. Kepribadian ini memiliki ciri khas tenang, serius, teliti, dan dapat diandalkan. Yang kedua ada kepribadian ISFJ, tenang, ramah, dan memiliki komitmen merupakan ciri khas kepribadian ini. Yang ketiga kepribadian INFJ, mereka memiliki pandangan yang jelas dan dapat mengorganisasikan pandangan tersebut dengan baik. Yang keempat kepribadian INTJ, yang kelima kepribadian ISTP, yang keenam kepribadian ISFP, yang ketujuh kepribadian INFP, yang kedelapan kepribadian INTP, yang kesembilan kepribadian ESTP, yang ke-10 kepribadian ESFP, yang ke-11 kepribadian ENFP, yang ke-12 kepribadian ENTP, yang ke-13 kepribadian ESTJ, yang ke-14 kepribadian ISFJ, yang ke-15 kepribadian ENFJ, dan yang terakhir kepribadian ENTJ. Kepribadian 5 besar. Kepribadian Big Five adalah 5 dimensi besar kepribadian berdasarkan Allport dan Cattell. Allport dan Cattell berpendapat bahwa manusia tersusun dalam 5 type, tetapi hanya ada satu dimensi yang mendominasi. Model 5 besar kepribadian itu yaitu yang pertama ada ekstraversi. Dimensi ini menyangkut kenyamanan seseorang dalam membangun hubungan dengan individu lain. Yang kedua, keramahan. Dimensi ini berdasar pada seberapa nyaman seseorang bersama orang lain. Yang ketiga, ada sifat kehati-hatian. Dimensi ini adalah ukuran dari keterampilan seseorang. Yang keempat, stabilitas emosi. Dimensi ini menyangkut kemampuan seseorang untuk bertahan dalam stres. Dan yang terakhir, yang kelima, keterbukaan terhadap pengalaman. Pada dimensi ini mencakup minat dan daya tarik seseorang akan hal-hal yang baru. Dark Triad. Dark Triad merupakan sebutan yang digunakan untuk kumpulan 3 sifat kepribadian yang cenderung negatif. Yang pertama ada narsisme. Narsisme merupakan suatu keadaan ketika seseorang merasa terlalu kagum dengan dirinya sendiri, sehingga pada taraf yang berlebihan, narsisme ini akan membuat orang hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa bisa menghargai orang lain. Yang kedua adalah psikopat. Psikopat merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan kondisi kepribadian seseorang yang tidak memiliki emosi, perasaan, dan hati nurani. Psikopat ini pada dasarnya merupakan kepribadian antisosial, sehingga biasanya psikopat ini tidak mempunyai rasa empati terhadap orang lain. Yang ketiga, Machiavellianism.
Orang dengan kepribadian ini cenderung untuk berpikir strategis, menipu dan bahkan manipulatif, serta menghalalkan segala cara untuk dapat mencapai tujuan mereka. Mereka juga mempunyai sifat egosentrisme atau mementingkan diri mereka sendiri. Nilai dan pembentukannya. Kata nilai berasal dari bahasa Latin yaitu valuere yang artinya berguna, berdaya, dan berlaku. Sehingga nilai ini bisa diartikan sebagai sesuatu yang dipandang baik, bermanfaat, serta paling benar menurut keyakinan seseorang atau sekelompok orang. Nilai-nilai yang melekat pada diri seseorang biasanya terbentuk mulai sejak orang tersebut berinteraksi dengan orang lain dan dengan lingkungan sekitarnya, sehingga nilai-nilai yang dipegang oleh satu individu dengan individu lainnya biasanya berbeda-beda. Nilai ini kemudian dibagi menjadi dua, yaitu nilai terminal dan nilai instrumental. Nilai terminal merupakan suatu sasaran atau hasil akhir yang ingin dicapai oleh seseorang di dalam hidupnya. Contohnya adalah kesuksesan. Sedangkan nilai instrumental merupakan alat yang digunakan untuk mencapai nilai terminal. Sebagai contoh, jika ingin meraih kesuksesan, kita harus menerapkan disiplin diri dan orientasi tujuan. Kaitan kepribadian dan nilai-nilai individu di tempat kerja. Untuk menciptakan suatu lingkungan kerja yang produktif serta optimal, organisasi perlu untuk mencocokkan kepribadian dan nilai yang dimiliki oleh individu pada bidang-bidang pekerjaan tertentu. Namun, jika lingkungan kerja bersifat dinamis, karyawan dituntut agar lebih bersifat fleksibel, sehingga dapat ditempatkan di berbagai tempat maupun bidang-bidang yang ada pada organisasi. Oleh karena itu, perlu juga untuk mencocokkan kepribadian dan nilai individu pada budaya yang ada di dalam organisasi. Ada kecocokan individu dengan pekerjaan. Teori yang dikemukakan oleh John Holland ini didasarkan pada pendapat tentang kesesuaian antara karakteristik kepribadian seorang individu dengan pekerjaan. Teori ini menghadirkan 6 tipe kepribadian dan mengemukakan bahwa kepuasan dan kecenderungan untuk meninggalkan satu posisi bergantung pada tingkat sampai mana individu secara berhasil mencocokkan kepribadian mereka dengan suatu pekerjaan. Poin-poin utama dari model ini yaitu 1. Perbedaan intrinsik dalam hal kepribadian di antara para individu. 2. Jenis pekerjaan yang berbeda-beda. 3. Individu yang melakukan pekerjaan sesuai dengan kepribadiannya memiliki kemungkinan lebih sedikit untuk mengundurkan diri bila dibandingkan dengan individu yang melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kepribadian mereka. Ada juga kesesuaian individu dengan organisasi. Teori ini pada dasarnya memperlihatkan bahwa individu cenderung meninggalkan organisasi jika merasa tidak cocok dengan kepribadian mereka. Pedoman ini seharusnya dapat membantu kita memilih karyawan yang sesuai dengan budaya yang ada pada organisasi, yang pada akhirnya akan menghasilkan tingkat kepuasan karyawan yang lebih tinggi. Penelitian mengenai kesesuaian individu dengan organisasi juga menelaah nilai individu dan apakah hal tersebut sesuai dengan budaya organisasi. Kesesuaian antara nilai karyawan dengan budaya organisasi menjadi dasar kepuasan kerja. Komitmen terhadap organisasi sehingga menghasilkan tingkat perputaran karyawan yang rendah. Yang terakhir ada nilai-nilai internasional. Gerd Hofstede mengembangkan kerangka untuk menganalisa variasi budaya di tiap negara. Kerangka ini terdiri dari 5 dimensi nilai, yaitu 1. Jarak kekuasaan, yaitu mengakui bahwa adanya perbedaan tingkat kekuasaan dalam suatu negara, dan tingkatan tersebut menyebar secara tidak merata. 2. Individualisme versus kolektivisme. Individualisme adalah orang yang cenderung memilih untuk bertindak untuk mewakili dirinya dibandingkan sebagai anggota suatu kelompok dan mengutamakan hak-hak individu di atas segalanya. Sedangkan kolektivisme merupakan kerangka sosial yang ketat di mana orang-orang mengharapkan yang lain dalam kelompok untuk menjadi bagiannya untuk saling melindungi satu sama lain. 3. Maskulinitas versus femininitas. Jika pada maskulinitas, peran pria sangat mendominasi di masyarakat sehingga terkadang terdapat jarak antara peran pria dengan wanita, sedangkan pada femininitas, peran wanita diakui sama dengan peran pria, setara dan tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. 4. Penghindaran ketidakpastian.
Orang yang memiliki ketidakpastian yang tinggi cenderung memiliki tingkat kecemasan yang penting juga, sehingga seringkali orang yang mengharapkan situasi yang terstruktur dan terkendali untuk menghindari ketidakpastian dan ambigu. 5. Orientasi jangka panjang versus jangka pendek. Orientasi jangka panjang cenderung berfokus kepada masa yang akan datang sehingga mengutamakan konsistensi. Sedangkan orientasi jangka pendek lebih menitik beratkan pada masa kini. Sekian presentasi dari kami kelompok 4. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.